Saudara-saudari, para pecinta aroma karmel yang terkasih dalam Kristus Tuhan, selamat bertemu kembali dalam edisi Renungan Mingguan. Pertama-tama dari meja redaksi kami mau meminta maaf karena ada beberapa kesalahan teknis, maka dalam beberapa minggu kemarin kami tidak sempat membagikan renungan melalui channel ini. Meskipun demikian, saya tetap yakin dan percaya bahwa saudara-saudari sekalian pasti selalu memiliki ketetapan hati yang teguh untuk memulai hal-hal baru, untuk memulai hal-hal baik dalam hidup setiap hari. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki minggu ke-6 masa Paskah. Dan pada minggu ini Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia akan meminta kepada Bapa supaya memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, untuk menyertai kita selama-lamanya. Penolong inilah yang akan menuntun kita semua untuk mengasihi dan menuruti perintah Tuhan secara benar. Roh inilah yang akan membuka mata hati dan pikiran kita semua agar semakin teguh dan kuat dalam beriman. Nah, tugas kita semua adalah melakukan kehendak-Nya dan terus berbuat kasih, seperti yang telah difirmankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, dan barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Saudara-saudari sekalian, sesungguhnya perintah Tuhan Yesus ini atau firman Tuhan Yesus ini sudah dilakukan oleh para murid sebagai teladan bagi kita semua. Meskipun mereka menghadapi tantangan dan mengalami pelbagai penghinaan dalam karya pelayanannya, mereka terus memberi kesaksian tentang cinta dan kebaikan Tuhan kepada sesama. Mereka terus menuruti perintah Tuhan untuk mengasihi. Hal ini terbukti dari nasihat Rasul Petrus kepada para murid dan juga kepada kita semua, supaya mereka terus membangun keutamaan lemah lembut dan penuh hormat. Lebih baik menderita karena kebaikan daripada dihukum karena kejahatan. Mengapa demikian? Sebab yang menuntun kita adalah Roh kebenaran. Roh kebenaran inilah yang memampukan kita untuk terus mengasihi dan menuruti perintah Tuhan. Lalu, dengan kuasa Roh kebenaran inilah kita wajib mencari kehendak-Nya setiap hari dan mempraktekannya dalam hidup. Seorang Kristiani adalah orang yang tindakannya sejalan dengan perkataannya. Sebagai orang Kristiani, peran kita tentunya sangat berbeda dengan para aktor Yunani kuno zaman dulu. Mereka mempunyai pembicara yang tidak bertindak dan pelaku yang tidak berbicara. Akan tetapi kita sebagai orang Kristiani harus menjadi orang yang mengatakan sekaligus melakukan kebenaran tersebut. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mungkin saudara-saudari sekalian pernah mendengar kisah tentang kenyataan hidup gajah laut dan juga semut. Gajah laut menghabiskan hampir seluruh hidupnya untuk tidur. Selain menggaruk-garuk dan bergulingan di lumpur, binatang berat ini jarang bergerak. Hal itu disebabkan karena mereka memang tidak makan selama berada di darat pada musim berkembang biak, dan mereka tidur hampir sepanjang waktu. Sebaliknya, semut kecil tampaknya tidak pernah merasa lelah sewaktu mereka memulai melakukan pekerjaan secara tekun, yaitu menyimpan makanan untuk koloninya. Nah, penulis kitab Amsal memuji kerajinan semut, mengutip keaktifan mereka sebagai contoh bagi orang yang mau hidup secara bijaksana. Saudara-saudari sekalian, di sini ada satu pelajaran rohani bagi kita semua.
orang-orang Kristiani, kita semua yang pola pelayanannya seperti semut, menyelesaikan segala sesuatu bagi Tuhan. Tetapi ada yang lain hidupnya seperti gajah laut tadi, jarang bergerak. Mereka tampaknya hampir tidak hidup secara rohani. Seolah-olah mereka menghemat energi untuk beberapa usaha yang sangat besar di kemudian hari. Tetapi tidaklah demikian, saudara-saudaraku yang terkasih. Dengan tuntunan roh kebenaran, sekaranglah waktunya bagi kita untuk sibuk bagi Tuhan. Meskipun kemampuan kita kadang-kadang tampak tidak berarti. Jika terus hidup benar, maka kita sesungguhnya sedang memuji Tuhan dan menuruti perintahnya. Semoga demikian, Tuhan memberkati.